يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang bab isim mangkus dan isim maksur. Mungkin itunya dimatikan ya, biar tidak. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang masalah ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Saya kepingin menegaskan bahwa masalah isim mangkus dan isim maksur itu adalah merupakan materi prasyarat. Materi prasyarat yang sangat kita butuhkan ketika kita berbicara tentang i'rab yang sifatnya takdiri. Dengan materi ini pada akhirnya kita bisa memiliki pandangan yang luas bahwa tidak semua yang namanya perubahan i'rab itu harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Saya ulangi lagi. Tidak semua yang namanya perubahan i'rab dari rafa ke nasab, dari nasab ke jar dan seterusnya itu tidak harus semuanya ada bukti berupa tanda i'rabnya. Perubahan i'rab kadang-kadang memang ada tanda i'rabnya dan tanda i'rabnya bisa muncul. Tapi bisa juga ada tanda i'rabnya akan tetapi karena alasan-alasan tertentu tanda i'rabnya menjadi tidak bisa muncul. Tapi juga bisa yang namanya perubahan i'rab dari rafa ke nasab, dari nasab ke jar itu sama sekali tidak ada tanda i'rabnya. Dalam konteks inilah isim mangkus dan isim maksur itu harus kita fahami. Ketika kita sedang mengi'rab sebuah kalimat, sebuah kata misalnya, itu kita harus tahu yang sedang kita i'rab itu termasuk dalam kategori apa. Kalau seandainya misalnya yang sedang kita i'rab itu adalah termasuk dalam kategori isim mangkus, karena kita sudah sejak awal paham ini isim mangkus ini. Isim maksur, kita paham sejak awal, oh ini isim maksur ini. Atau al-mudhaf ilayya il-mutakallim, maka pada saat itu yang namanya i'rabnya tidak memungkinkan secara kasat mata bisa kita lihat perubahannya. Ya, itu semacam itu. Ya, jadi penting untuk kemudian saya tegaskan pembahasan tentang isim mangkus dan isim maksur itu merupakan materi prasyarat bagi kita untuk masuk pada i'rab takdiri. Saya ulangi lagi bahwa yang namanya perubahan i'rab itu tidak bisa kita tuntut selalu ada buktinya berupa tanda i'rab secara kasat mata dan bisa kita deteksi. Itu tidak bisa seperti itu. Itu semacam itu, ya. Jadi kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan isim mangkus, apa itu isim maksur. Ya, kita akan membahas tentang isim mangkus dan isim maksur. Isim maksur. Gitu. Gitu. Ini yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Ya, ini. Apa yang dimaksud dengan isim mangkus itu? Isim mangkus adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Isim mangkus itu ya lazimah. Ada yaun lazimatun. Dan harokat huruf sebelumnya adalah berharokat kasroh. Itu namanya isim mangkus. Contohnya adalah al-qadi. Ini namanya ya lazimah. Yaun lazimatun. Yaun lazimatun. Harokat huruf sebelumnya ini adalah kasroh. Gitu ya.
Misalnya ada kata-kata adalah al-ma'ani. Ini adalah isim mangkus ini. Ini namanya yaun lazimatun. Kemudian di sini adalah kasroh. Begitu. Memang untuk menentukan apakah kemudian yang seperti ini, yang layinah gini, dihukumi kasroh atau alif, itu tergantung harokat huruf sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya itu adalah kasroh, maka ini dihukumi ya. Kalau seandainya harokat huruf sebelumnya itu adalah fathah, maka itu dihukumi alif. Sehingga kalau seandainya ini masuk, ini kan kalau isim maksur itu ada alifun lazimatun. Seperti lafadz Musa. Perhatikan di sini. Tulisannya sama ini. Tapi ini dihukumi alif. Mustafa misalnya. Ya, tulisannya sama. Tapi ini dihukumi alif. Bukannya, ini disebut sebagai alif lazimah sama. Ini alif lazimah sama. Kenapa kok kemudian ini dihukumi alif, sementara ini dihukumi ya, yang membedakan atau yang menentukan apakah kemudian tulisan seperti ini, yang kemudian disebut sebagai alif yang bengkok itu sedang alif atau dihukumi iya. Bagaimana caranya? Caranya adalah untuk menegaskan itu adalah kira-kira harokat huruf sebelumnya apakah berupa fathah atau kasroh. Kalau seandainya harokat sebelumnya itu adalah kasroh, maka itu disebut sebagai ya, ini ya namanya. Dari mana kita tahu bahwa ini ya? Ini harokat huruf sebelumnya adalah kasroh. Dari mana al-ma'ani itu adalah iya, ininya? Ini termasuk dalam kategori ya. Karena sama-sama tidak diharokati. Ya kan? Itu. Kita tahu bahwa ini adalah ya karena harokat huruf sebelumnya adalah kasroh. Sementara Musa, kita pastikan ini adalah alif, ini alif. Lebih disebabkan karena harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Mustafa ini adalah termasuk dalam kategori alif, lebih disebabkan karena harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Ini fathah, ini fathah. Ya, diperhatikan itu. Jadi, isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah. Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah. Ya lazimah, alif lazimah. Dan tentu saja ketika ini ya lazimah, harokat huruf sebelumnya adalah berharokat kasroh. Harokat huruf sebelumnya kalau isim maksur itu adalah fathah. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah ya, ini adalah alif? Dari harokat huruf sebelumnya. Kalau harokat huruf sebelumnya adalah kasroh, maka itu adalah ya, ini dihukumi ya lazimah namanya. Kalau seandainya harokat huruf sebelumnya adalah fathah, maka ini dihukumi sebagai alif. Itu semacam itu. Karena ini dihukumi sebagai iya, maka disebut sebagai isim mangkus. Karena ini dia dihukumi sebagai alif, maka ini disebut sebagai isim maksur. Itu semacam itu. Ya, penting untuk kemudian ditegaskan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan alif lazimah, ya lazimah itu? Coba diperhatikan. Yang dimaksud dengan ya lazimah, sama ini. Qoyidnya qoyid lazimah. Itu namanya ya yang tetap. Alif yang tetap. Ya yang tetap, alif yang tetap. Maksudnya apa? Ya tetap, alif tetap itu. Alif tetap, ya tetap itu maksudnya dalam kondisi apapun dia tidak akan berubah. Pada waktu rofaknya dia tetap alif, tetap ya. Pada waktu nasobnya tetap tertulis ya. Pada waktu jernya tetap tertulis ya. Alif lazimah itu apa? Dalam konteks isim maksur, alif lazimah itu adalah alif yang tetap. Maksudnya apa? Dia tidak akan berubah pada waktu rofaknya, pada waktu nasobnya, pada waktu jernya. Tidak akan mengalami perubahan. Coba bandingkan dengan alif yang ada pada al-asma'ul khamsah misalnya. Ya, misalnya. Ro'aitu, sorot ke sini ya. Misalnya, abaka. Abaka, ini alif. Dalam konteks isim maksur misalnya. Ya kan? Tapi kalau marortu bi abika. Ini tidak lazimah ini. Ya kan? Alif yang ada pada al-asmaul khamsah pada waktu nasobnya itu berubah pada waktu jernya. Pada waktu jernya dengan ya, pada waktu nasobnya dengan menggunakan alif. Alif yang ada di sini tidak disebut sebagai alif lazimah. Kenapa kok kemudian disebut sebagai tidak disebut sebagai alif lazimah? Karena pada waktu jernya itu berubah menjadi ya.
Pun juga demikian, iya yang ada di sini tidak disebut sebagai iya lazimah. Kenapa? Karena pada waktu nasabnya berubah menjadi alif. Saya ulangi lagi. Perhatikan. Kata-kata yaun lazimatun, alifun lazimatun dalam konteks isim mangkus dan isim maksur. Isim mangkus adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Dan harokat huruf sebelum akhirnya itu adalah berharokat kasroh. Contohnya al-qadi, contohnya al-ma'ani. Ini namanya isim mangkus. Ini namanya isim mangkus. Ini namanya juga isim mangkus. Begitu. Begitu. Kalau isim maksur seperti apa? Isim maksur itu adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Dan harokat huruf sebelumnya itu adalah fathah. Untuk menentukan apakah ini sedang alif atau sedang iya. Sedang iya sehingga disebut sebagai isim mangkus. Sedang alif sehingga disebut sebagai isim maksur misalnya. Kapan itu terjadi? Itu kita yang jadikan sebagai standar adalah harokat huruf sebelum akhir. Kalau harokat huruf sebelum akhir itu adalah fathah, maka disebut sebagai alif. Kalau harokat huruf sebelum akhir itu adalah kasroh, maka itu disebut sebagai iya. Lalu pertanyaan selanjutnya lagi-lagi, apa sih yang dimaksud dengan yaun lazimatun itu? Apa sih yang disebut sebagai alifun lazimatun? Alif lazimah itu alif yang tetap. Ya lazimah itu adalah ya yang tetap. Maksudnya apa ya tetap alif tetap itu? Ya tetap alif tetap itu maksudnya pada waktu rafa'nya dia tidak akan berubah. Dengan pada waktu nasab, jer, itu semuanya tetap dia menjadi alif. Saya contohkan. Misalnya, ya, kalau seandainya pakai ini, ja'a Musa, ini tetap alif. Ra'aitu Musa, ini tetap alif, tidak berubah. Marortu, disorot ke sini ya. Marortu bi Musa, ini tetap alif. Itu semacam itu. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marortu bi Musa. Ini tetap alif. Pada waktu rafa dia tetap alif, pada waktu nasab dia tetap alif, pada waktu jer dia juga tetap alif. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai alif lazimah. Begitu. Pun juga demikian dalam konteks al-qadi. Ja'a al-qadi. Ini adalah iya pada waktu rafa. Ya kan? Ra'aitu al-qadiyya. Ini tetap iya meskipun di sini zahir tapi tetap iya di sini nasab. Marortu disorot ya. Marortu bil qadi. Ini juga iya tetap pada waktu jernya. Begitu, diperhatikan. Ya. Berbeda dengan lafadz abaka, berbeda dengan lafadz abika. Abika yang pada waktu jer itu adalah pakai iya di sini, tapi pada waktu nasabnya berubah menjadi alif. Berarti apa? Di sini tidak lazimah. Untuk kemudian bisa disebut sebagai lazimah yang tetap, artinya lazimah itu artinya tetap. Untuk disebut sebagai lazimah itu pada waktu rofanya, pada waktu nasabnya, pada waktu jernya itu tidak boleh mengalami perubahan. Ini tidak bisa disebut sebagai lazimah. Kenapa? Karena pada waktu nasabnya dengan alif, ini agak sama dengan misalnya seperti yang Musa itu isim maqsur, tapi pada waktu jernya dia dengan menggunakan iya, berarti ada perubahan. Untuk kemudian disebut sebagai lazimah itu pada waktu rafa, nasab dan jernya tetap tidak boleh berubah. Kalau ya harus tetap ya. Pun juga demikian pada waktu rafa, nasab dan jernya tetap tidak boleh berubah. Kalau alif adalah menjadi alif. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan apa yang dimaksud dengan isim mangkus. Isim mangkus adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Isim mangkus adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Ya lazimah. Kapan kita tahu bahwa itu adalah ya? Kapan kita tahu dengan itu adalah alif? Yang kita tahu apa namanya? Itu tergantung pada harokat huruf akhirnya. Kalau harokat huruf akhirnya itu adalah kasroh, maka iya, sehingga itu disebut sebagai isim mangkus. Kalau seandainya harokat huruf sebelum akhirnya itu adalah fathah, maka itu disebut sebagai alif, sehingga konsekuensinya dia atau isim itu disebut sebagai isim maqsur. Ya. Begitu.
Saya contohkan. Ini. Al-Muzakki. Isim apa nih? Isim mangkus. Al-Muzakki. Isim mangkus ini. Kenapa kok isim mangkus? Ini adalah ya lazimah. Ya lazimah. Kok tahu bahwa ini adalah ya lazimah? Karena ini kasroh. Ya. Orang yang berzakat, al-muzakki. Tapi kalau seandainya yang dizakati al-muzakka dengan begini, maka ini berubah, tulisannya sama. Ini berubah dihukumi alif lazimah. Ya. Kenapa? Karena ini harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Karena fathah otomatis yang seperti ini disebut sebagai alif lazimah. Karena ini kasroh, maka ini disebut sebagai ya lazimah. Itu semacam itu. Ya, misalnya al-musalli. Kalau seandainya begini, ini disebut sebagai isim mangkus. Isim mangkus ini. Kenapa? Ini karena disebut sebagai alif ini disebut sebagai ya lazimah ini. Ya lazimah. Kenapa ini kok kemudian disebut sebagai ya? Karena ini adalah di kasroh. Kalau seandainya ini saya rubah, tidak saya baca al-musalli, tapi al-musalla, tulisannya sama. Ya. Di dalam bahasa Arab memang seperti itu. Satu tulisan memungkinkan dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Gitu. Kalau seandainya ini adalah al-musalla, bisa diterjemahkan dengan tempat sholat. Ya. Al-musalla alaihi, yang disolati, misalnya mayit, misalnya, itu memungkinkan. Ini maka disebut sebagai isim maqsur. Kenapa kok al-musalla ini disebut sebagai isim maqsur? Karena ini adalah disebut sebagai alif lazimah. Kok tahu ini alif? Iya, karena ini fathah. Itu semacam itu. Ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa untuk menentukan apakah ini adalah alif atau iya, untuk menentukan apakah ini sedang alif lazimah atau ya lazimah, harokat huruf sebelumnya itu berperan sangat penting. Ketika kita tahu bahwa harokat huruf sebelumnya adalah kasroh, maka itu atas nama ya lazimah, sehingga ini disebut sebagai isim mangkus. Isim mangkus. Kalau seandainya harokat huruf sebelumnya adalah fathah, seperti al-musalla di sini, maka ini disebut sebagai isim maqsur. Apa kemudian yang disebut sebagai ya lazimah itu? Apa yang disebut sebagai alif lazimah itu? Alif lazimah atau ya lazimah itu adalah alif atau ya yang tetap. Maksudnya tetap itu apa? Tidak akan mengalami perubahan pada waktu rofaknya, pada waktu nasobnya, pada waktu jernya. Pada waktu rofaknya tetap dia dalam kondisi dia berstatus sebagai alif. Pada waktu nasobnya pun juga demikian, berstatus sebagai alif. Pada waktu jernya, dia berstatus sebagai alif. Bandingkan dengan misalnya, kalau seandainya kita contohkan dengan al-asma'ul khamsah. Misalnya. Begitu. Ya, al-asma'ul khamsah. Itu beda. Itu. Pada waktu nasob dan jernya, itu berbeda. Misalnya, ra'aitu, misalnya akhaka, pakai alif di sini. Ini pada waktu nasab menjadi maf'ul bih. Tapi kalau seandainya saya contohkan dengan marortu bi akhika, ini ya. Ya di sini, alif di sini tidak bisa disebut sebagai yaun lazimatun, tidak bisa di sini. Ini tidak bisa dan tidak memungkinkan disebut sebagai alifun lazimatun. Ini tidak memungkinkan. Kenapa? Karena nanti pada waktu rofaknya berubah, pada waktu jernya berubah, pada waktu nasobnya berubah. Berubah. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Ya, kita harus paham qayyid atau batasan lazimah itu apa? Ya, lazimah adalah ya yang tetap. Pada waktu rofaknya tetap ya, pada waktu nasobnya tetap ya, pada waktu jernya tetap ya. Alif ya lazimah adalah alif yang tetap. Pada waktu rafa'nya tetap alif, pada waktu nasobnya tetap alif, pada waktu jernya tetap alif juga. Itu namanya alif lazimah, ya lazimah. Alif lazimah berdampak pada penamaan sebuah kalimat isim itu disebut sebagai isim maqsur, Musa, Mustafa, ya, dan seterusnya. Ya lazimah berdampak pada penamaan sebuah kalimat isim itu disebut sebagai isim mangkus.
misalnya al-qadi, ya, misalnya al-qadi, al-ma'ani, al-muzakki, al-musalli, dan seterusnya. Pokoknya harokat huruf sebelumnya itu adalah kasroh, itu akhirnya ya yang ada di situ, tulisan alif layyinah di situ dihukumi ya, dan berdampak pada sebuah kalimat isim disebut sebagai isim mangkus. Kalau seandainya sebelumnya kasroh. Kalau seandainya sebelumnya fathah, maka disebut sebagai isim maqsur seperti Musa, Mustafa, Murtaqo, dan seterusnya. Ini penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Nah, apa permasalahan yang muncul dalam konteks misalnya isim mangkus dan isim maksur, ya? Dalam konteks ini kita bedakan, misalnya ada isim disebut sebagai mangkus, ada disebut sebagai maqsur. Perhatikan. Kalau di sini ada problem kitabah, ada problem i'rab. Di sini hanya ada problem i'rab. Gitu ya. Karena ini termasuk dalam kategori isim, maka yang namanya i'rabnya pasti ada rofa, pasti ada nasab, pasti ada jer. Pun juga demikian di sini. Karena isim mangkus itu termasuk dalam kategori isim, maka di sini pasti ada rofa, ada nasab, ada jer. Untuk isim maksur, isim yang diakhiri oleh alif lazimah dan harokat huruf sebelumnya mesti fathah itu, pada waktu rofa'nya ini adalah muqaddaron. Ya, dikira-kirakan. Pun juga demikian pada waktu nasabnya itu adalah muqaddaron, pada waktu jernya itu adalah muqaddaron. Ya, muqaddaron itu apa? Nanti sebenarnya bisa nanti, tapi kita jelaskan. Ya, pun juga demikian. Pada waktu isim mangkus itu adalah pada waktu itu i'rab rafa'nya isim mangkus itu adalah muqaddaron dia. Kalau nasabnya itu adalah zahiron atau lafdzon, ya. Lafdzon atau zahiron. Begitu. Pada waktu jernya adalah muqaddaron. Muqaddaron. Ya, itu begitu. Saya contohkan. Isim mangkus dulu. Isim mangkus ya, ja'a al-qadi. Nah, ini rofa. Tidak kelihatan. Al-qadiyu, tidak ada al-qadiyunya. Ja'a al-qadi. Ini rofa. Karena menjadi fa'il di sini. Ra'aitu al-qadiya. Kelihatan banget fathahnya. Oleh sebab itu di sini disebut sebagai lafdzon atau zahiron. Ya kan? Marortu disorot ke sini bil qadi. Marortu bil qadi, tidak bil qadiyi, tidak. Di sini juga rofaknya ini rofa ya. Ini rofaknya adalah muqaddaron. Ya. Ini nasab ya, kualik enggak apa-apa sudah. Ini nasabnya pada waktu ini menjadi maf'ul bih, ya. Ini adalah jernya. Jernya itu adalah juga muqaddaron. Perhatikan. Ya. Problem i'rab pada waktu yang namanya sebuah kalimat isim itu disebut sebagai isim mangkus, isim yang diakhiri oleh ya lazimah dan harokat huruf sebelum akhir berharokat kasroh. Ini kasroh, ini kasroh. Ya. Pada waktu rafa'nya itu muqaddaron, tidak ada tanda i'rabnya di sini. Tidak ditampakkan yang namanya tanda i'rabnya ini. Pada waktu nasabnya, ini nasab karena menjadi maf'ul bih, itu lafdzon, kelihatan. Ra'aitul qadiyah. Qadiyah, benar. Kalau ini ja'al qadi, bukan al-qadiyu, bukan al-qadiyu. Diperhatikan. Ra'aitul qadiyah, al-qadiyah di sini benar, bukan al-qadi tapi al-qadiyah. Kenapa? Karena berkedudukan nasab, pada waktu nasabnya itu lafdzon atau zahiron. Marortu bil qadi, tidak boleh bil qadi pada waktu jernya, itu juga muqaddaron. Ya, perhatikan begitu. Kalau seandainya yang sedang kita i'rab itu kita pastikan adalah isim mangkus, lebih disebabkan karena huruf akhirnya itu berupa ya lazimah, harokat huruf sebelum akhir itu berharokat kasroh, maka pada waktu rafa'nya itu pasti muqaddaron. Tidak kelihatan tanda i'rabnya. Yang namanya dhammahnya itu tidak kelihatan. Tapi pada waktu nasabnya itu kelihatan, fathahnya itu kelihatan. Pada waktu jernya itu adalah muqaddaron. Maksudnya apa? Kasrohnya itu tidak kelihatan. Ya, itu problem isim mangkus itu seperti itu. Kalau isim maksur bagaimana? Ini semuanya adalah muqaddaron, muqaddaron, muqaddaron. Contohnya misalnya ja'a Musa, disorot ke sini.
bukan musayu. Ra'aitu Musa, bukan musaya. Marortu bi Musa, ya, bukan musayi, bi Musa. Marortu bi Musa. Ini kedudukannya adalah rofa, ini kedudukannya adalah nasab, ini kedudukannya adalah jer. Pada saat dia dibaca rofa, dia tetap bacaannya Musa. Pada waktu dia dibaca nasab, itu bacaannya adalah Musa. Pada waktu dibaca jer, tetap Musa. Ini adalah alif. Diperhatikan, ini alif. Yang namanya tanda i'rab di sini adalah tanda i'rab berupa harokat. Harokat selama-lamanya tidak bisa masuk pada alif. Alif itu tidak bisa diharokati, ya kan? Alif itu tidak bisa menyandang harokat fathah, harokat dhammah, atau harokat kasroh. Itu namanya alif. Karena kebetulan yang namanya isim maksur diakhiri oleh alif, maka harokat fathah, harokat dhammah, harokat kasroh yang merupakan tanda i'rab untuk rofa, nasab, dan jer itu selama-lamanya tidak akan mungkin masuk pada isim maksur. Karena apa? Isim maksur itu diakhiri oleh alif. Alif tidak bisa menerima harokat dhammah, harokat fathah, harokat kasroh. Itu semacam itu, ya. Oleh karena demikian, apakah pada waktu rofa itu muqaddaron? Apakah pada waktu nasab itu juga muqaddaron? Apakah pada waktu jer itu juga muqaddaron? Kenapa? Karena memang isim maqsur itu harokat huruf akhirnya atau huruf akhirnya berupa alif lazimah. Alif, dimanapun yang namanya alif, itu tidak bisa menyandang harokat, apakah dhammah, fathah, atau kasroh. Padahal yang namanya tanda i'rab itu kadang dhammah, kadang fathah, kadang kasroh. Itu semuanya tidak bisa diterima oleh yang namanya isim maqsur. Itu semacam itu. Jadi ada isim maqsur, ada isim mangkus. Dari sisi i'rab problemnya seperti itu. Isim mangkus pada waktu rofaknya itu adalah muqaddaran, sehingga tidak kelihatan. Ja'a al-qadiyu, salah tulis bacaannya kalau dibaca al-qadiyu. Tidak boleh ditampakkan dhammahnya. Ja'a al-qadi, muqaddaran. Ra'aitu al-qadiyah, kelihatan. Harus ditampakkan di sini. Zahiran, lafdhan, nasabnya. Jadi maf'ul bih di sini. Marartu bil qadi, tidak boleh al-qadi di sini. Kenapa? Karena memang di sini harus muqaddaron. Pada waktu rafa dan jernya itu muqaddaron, sedangkan pada waktu nasabnya itu adalah zahiran. Ini isim mangkus. Isim mangkus itu isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Ya lazimah. Lagi-lagi harus saya tegaskan. Kapan ini Ustadz sedang disebut sebagai ya? Kapan disebut sebagai alif? Disebut sebagai ya apabila dia harokat huruf sebelumnya itu adalah kasroh. Disebut sebagai alif lazimah kalau seandainya harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Musa adalah alif, ya kan? Murtaqo adalah alif, ya. Hudan misalnya itu adalah alif dan seterusnya. Ya, karena apa? Karena di situ harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Itu semacam itu. Ya, jadi seperti itu. Isim ada dua macam, ada isim mangkus, ada isim maksur. Kalau isim mangkus problemnya bisa dua, dari sisi i'rab dan dari sisi penulisan. Kalau dari isim maksur itu cuma satu, problemnya i'rab saja. Pada waktu rafa, nasab, dan jernya semuanya adalah muqaddaran. Ini adalah contohnya. Sekarang saya akan membahas tentang problem penulisan dalam isim mangkus. Ya, diperhatikan. Penulisan dalam isim mangkus, isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Isim mangkus, isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Problemnya itu apakah? Apakah ya lazimah, ini problem penulisannya. Apakah ya lazimah, ini ya lazimah yang ada di akhir dari isim mangkus itu, yang ada di akhir isim mangkus itu, apakah harus dibuang atau tidak? Itu seperti itu problemnya. Ya, saya ulangi lagi. Problem penulisan dalam isim mangkus, apakah ya lazimah yang ada di akhir dari sebuah isim mangkus itu, apakah dimahdzuf atau tidak? Ya, atau ghairu mahdzuf misalnya. Begitu. Itu seperti itu. Kapan harus dibuang? Kalau seandainya dia ditulis tanpa al, min al. Jadi kalau seandainya tadi saya contohkan ini qadin. Di sini dibuang. Tanpa al, karena tertulis tanpa al.
atau tidak dimudhafkan. Ya. Tidak dimudhafkan, ini min semuanya. Atau dia tidak berkedudukan nasab. Dia tidak berkedudukan nasab, ya, mansub. Kalau seandainya yang namanya isim mangkus itu sedang ada alnya, sedang dimudhafkan, misalnya, atau berkedudukan nasab, maka huruf akhirnya ini, ya lazimahnya ini ditulis. Sehingga akan berbunyi begini. Al-qadi. Ini ada. Kenapa kok ini ditulis? Karena ada al. Atau qadil qudati. Ini ditulis. Meskipun di sini tambah al. Kenapa kok kemudian ini ditulis? Karena ini menjadi mudhaf. Disorot ke sini. Ini mudhafun ilaihi. Ya kan? Atau dia tidak sedang diberi al, juga tidak dimudhafkan, tapi tetap ditulis apabila kedudukannya nasab. Misalnya di sini ada kata-kata qadiyan. Ya, qadiyan. Qadiyan di sini ditulis. Bisa dilihat ya, ini dipastikan kelihatan. Qadiyan ditulis. Ini kan tidak ada alnya, tidak dimudhafkan. Meskipun qadiyan di sini tertulis tanpa al, tertulis tidak dimudhafkan, akan tetapi karena kedudukannya nasab, maka di sini adalah tetap ditulis. Ya, jadi saya ulangi lagi, problem penulisan dalam isim mangkus itu, isim yang diakhiri oleh ya lazimah itu adalah apakah ya lazimahnya itu ditulis atau dibuang. Kapan dibuang? Apabila tertulis tanpa al, apabila tidak dimudhafkan, apabila tidak berkedudukan nasab. Ya, itu semacam itu. Jadi tidak diberi al, tidak dimudhafkan, tidak berkedudukan nasab, maka yang namanya ya lazimahnya itu harus dibuang. Itu harus dibuang di situ. Tapi kalau seandainya dia tertulis dengan al-qadi, maka dia harus ditulis. Gitu ya. Kalau seandainya tidak ada alnya, tapi dia dimudhafkan, maka juga harus ditulis. Ya. Kalau seandainya tidak ada alnya, tidak dimudhafkan, apakah kemungkinan masih bisa ditulis? Bisa. Kalau seandainya kedudukannya dia adalah nasab. Diperhatikan. Pada saat yang namanya isim mangkus itu huruf akhirnya harus ditulis, harus dibuang, maka ini harus ditanwin, disorot ke sini. Qadin. Inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan tanwin iwad. Masuk ke tanwin iwad panjenengan. Ya, perhatikan. Kalau seandainya isim mangkus itu tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan, tidak berkedudukan nasab, seperti lafadz qadin, ini tidak ada alnya, tidak dimudhafkan juga, tidak berkedudukan nasab, maka di sini harus ditanwin. Tanwin ini namanya tanwin iwad. Iwadun, ya, ini namanya iwadun, merupakan pengganti anil harfi, dari huruf al-mahdhufi yang dibuang. Saya ulangi lagi. Kalau seandainya yang namanya isim mangkus itu tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan, dan juga tidak berkedudukan nasab, maka yang namanya isim mangkus itu, ya dotnya, ain fiilnya, itu harus ditanwin. Tanwin inilah yang kemudian disebut sebagai tanwin iwad. Tanwin pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari huruf yang dibuang. Kenapa hurufnya kok dibuang? Karena tertulis tanpa al, tertulis tidak dimudhafkan, ya, tertulis tidak berkedudukan nasab. Ini namanya ada tanwin iwad. Iwadun merupakan pengganti dari huruf yang dibuang. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, dari sisi penulisan kitabah, yang namanya ya lazimah yang ada pada isim mangkus, yang namanya ya lazimah yang ada pada isim mangkus, itu memungkinkan untuk dibuang, memungkinkan untuk tetap ditulis. Gitu ya. Kapan dibuang? Apabila tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan, dan tidak berkedudukan nasab. Kapan kemudian dia itu harus ditulis? Iya-nya ini ditulis, ini. Ya lazimahnya ditulis. Kalau seandainya dia tertulis dengan menggunakan al-qadi. Atau ditulis dengan dia dimudhafkan. Qadil qudat, ini tetap ada. Atau tidak diberi al, tidak dimudhafkan, akan tetapi dia berkedudukan nasab. Qadiyan. Qadiyan. Maka dia tetap ditulis. Ketika kemudian yang namanya isim mangkus ya lazimahnya, yaun lazimatunnya itu harus dibuang,
Maka ain fiilnya, ini asalnya di sini, ini ain fiil, ini karena berasal dari qadha, dotnya itu adalah ain fiilnya. Ain fiilnya ini harus ditanwin. Tanwin inilah yang kemudian disebut sebagai tanwin iwad. Tanwin pengganti dari huruf yang dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena isim mangkus itu tertulis tanpa al, tidak dimudhofkan, dan juga tidak berkedudukan nasab. Oleh sebab itu, tulisannya ini akan begini. Atsani. Ya kan? Kalau seandainya kemudian di sini tanpa al, akhirnya menjadi tsanin. Ini tanwin iwad namanya, tanwin pengganti. Al-ma'ani. Kalau ada alnya, ini muncul. Ya kan? Kalau seandainya dia tertulis tanpa al, tidak dimudhofkan, tidak berkedudukan nasab, akan menjadi ma'anin. Ini namanya tanwin iwad. Tanwin iwad, tanwin pengganti. Ini namanya tanwin iwad, tanwin pengganti. Iwad, pengganti dari apa? Pengganti dari huruf yang dibuang sebagai lam fi'il. Ya lazimah itu adalah lam fi'ilnya. Itu harus dibuang. Karena apa? Tertulis tanpa al, tertulis dengan tidak dimudhofkan, tertulis tidak berkedudukan nasab. Itu semacam itu. Ya. Nanti mungkin akan saya lanjutkan sedikit agar pengetahuan kita banyak tentang tanwin. Kemungkinan akan kita lanjutkan lagi tentang masalah tanwin iwad ini. Ya, itu semacam itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.